warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah pada sehat semua? Sehat. Oke, alhamdulillah. Yang selanjutnya kita akan mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Kita mulai ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Gandisa hadir. Sunyani Hadir Bu. Nia Hadir Bu. Najira hadir. Oke. Yang selanjutnya apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Dina Bu. Alasannya kenapa? Sakit. Oh sakit ya. Semoga segera sehat dan bisa masuk ke sekolah lagi ya. Adakah yang sudah tahu pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai apa? Peradilan Islam. Ya betul sekali. Jadi kita di sini akan membahas mengenai peradilan Islam. Yaitu yang pertama itu mengenai pengertian peradilan Islam. Peradilan Islam dalam pembahasan fikih itu diistilahkan dengan qada, yang istilahnya disebut dengan diambil dari kata yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, dan menetapkan. Nah, adapun secara makna terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi, tempat untuk mengadili perkara itu disebut apa anak-anak? Pengadilan. Ya, pengadilan, betul sekali. Orang yang bertugas mengadili perkara tersebut adalah qadhi atau hakim. Jadi, dengan demikian, hukum yang dijadikan dasar peradilan Islam adalah hukum Islam. Seperti itu. Untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai unsur-unsur peradilan Islam. Unsur-unsur peradilan Islam itu disebut dengan rukun qada. Secara bahasa, rukun yaitu bagian yang kuat yang berfungsi menahan sesuatu. Secara istilah, rukun berarti bagian tertentu yang mesti dari sesuatu karena terwujudnya sesuatu yang mesti dengan adanya bagian itu. Jadi, rukun qada itu adalah unsur-unsur peradilan yang menunjukkan eksistensi peradilan itu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Unsur-unsur peradilan Islam itu ada 5. Adakah yang sudah tahu anak-anak? Belum ya? Oke. Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama itu adalah hakim. Yang kedua adalah hukum. Ketiga al-mahkum bih atau hak. Terus yang ketiga itu al-mahkum alaih atau orang yang dijatuhi putusan atasnya. Yang kelima al-mahkum lahu atau penggugat suatu hak. Seperti itu ya. Dilanjutkan yaitu fungsi peradilan Islam. Adakah yang sudah mengetahui apa saja itu fungsi-fungsi peradilan Islam? Belum pada tahu? Oke. Sebagai lembaga negara yang ditugasi untuk memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan harus memainkan fungsinya dengan baik. Ada 4 fungsi dari fungsi peradilan Islam. Yang pertama adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
Yang kedua, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Lalu, yang ketiga, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Yang keempat, mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang zalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih tujuan peradilan Islam itu? Peradilan Islam itu bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegaknya hukum Islam. Seperti itu. Selanjutnya, tugas pokok peradilan Islam. Coba Mbak Sunyani baca apa saja itu tugas pokok peradilan Islam. Yang pertama yaitu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Yang kedua, menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum. Oke, udah pada tahu ya anak-anak apa itu tugas pokok peradilan Islam? Ya. Selanjutnya, hikmah peradilan Islam, yaitu sesuai dengan fungsi dan tujuan peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dengan adanya lembaga peradilan akan diperoleh hikmah yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Terdapat 5 dari hikmah peradilan Islam. Coba Mbak Gandisa jelaskan. Ada di bukunya itu, silakan dibaca. 1. Terwujudnya masyarakat yang bersih. 2. Terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. 3. Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. 4. Terciptanya ketentraman. 5. Dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah bagi semua pihak. Oke, Ibu akan menjelaskan lagi ya apa yang disampaikan oleh Mbak Gandisa tadi. Yang pertama itu adalah terwujudnya masyarakat yang bersih. Mengapa seperti itu? Karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah, di mana beliau SAW menjelaskan bahwa satu masyarakat tidak dinilai bersih jika hak orang-orang yang lemah diambil orang-orang yang kuat. Yang kedua, terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Mengapa seperti itu? Karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat yang bersih dan tertib. Yang ketiga, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Hal ini terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat. Seperti itu. Yang keempat, terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Yang kelima, dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah bagi semua pihak. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang berarti berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat juga hadis yang meriwayatkan mengenai hikmah dari peradilan Islam, yaitu dari Jabir katanya, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dinilai bersih suatu masyarakat aman baik orang yang lemah diambil oleh yang kuat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ketujuh, sistem peradilan dalam Islam. Mbak Mia, tolong bacakan apa itu sistem peradilan dalam Islam. Lembaga peradilan adalah lembaga yang bertugas menyampaikan keputusan yang bersifat mengikat. Ya, dasar dan dalilnya ini disyaratkannya lembaga peradilan ini dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah padamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan, Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Seperti itu ya anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya Ibu minta diskusi kelompok, yaitu Mbak Gadis dengan Mbak Dira, Mbak Sunyani dengan Mbak Mia mengenai contoh-contoh peradilan dalam Islam. Nanti cuma sebutkan satu-satu aja, nggak apa-apa. Silahkan, saya beri waktu 2 menit untuk
menjelaskan apa itu untuk mendiskusikan apa itu contoh-contoh peradilan Islam. Silakan. Ya anak-anak, ini membahas mengenai apa anak-anak? Mengenai Sistem apa peradilan ya tadi ya. Jadi ibu menyuruh kalian untuk berdiskusi mengenai apa anak-anak? contoh peradilan Islam. Oke, contoh peradilan Islam ya. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Saya cukupkan karena udah waktunya sudah 2 menit ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing lagi. Dari diskusi tadi, coba Mbak Mia jelaskan apa saja contoh peradilan Islam. Terus perceraian. Ya, apalagi ada yang tahu? Perceraian sama pembunuhan. Ya, pembunuhan. Ya, itu yang berada dalam contoh peradilan Islam ya. Pembelajaran kita cukupkan pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kesimpulan dari peradilan Islam. Kesimpulannya adalah perbuatan yang agung nilainya dan karena kekuasaan peradilan itu luas bidangnya, menyangkut jiwa manusia, barang-barang dan harta benda mereka. Sedang orang-orang tergesa menduduki fungsi ini, maka Rasulullah bermaksud selalu mengarahkan pandangan kepada akibat yang akan terjadi manakala qadli menyimpang dan menyeleweng dari garis yang lurus. Begitu ya anak-anak, sudah paham mengenai pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Oke, kita cukupkan. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan membaca doa kafaratul majlis. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.